Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini alhamdulillah nggak hujan ya. Setelah di tempat saya ya teman-teman, setelah kurang lebih 2 minggu ya, nggak ada panas, mendung, hujan. Kalaupun ada panas cuman hitungan menit lah. Dan seperti yang di video sebelumnya, PLTS saya mati ya. Dan sekarang sudah menyala. Alhamdulillah cuacanya ini sedikit mendung, cuman memang nggak hujan, nggak panas juga, cuman nggak hujan ya. Nah, sebenarnya ini udah nyala ya. Di PV ini menunjukkan SCC yang ini 20 volt ya. Ini dipasang seri ya, 2 kali 50 WB dipasang seri. Dan yang ingin saya sampaikan saat ini, yang ingin saya bagikan, nah ini ya, ternyata MPPT yang ini, yang Merkenika, ada kode error ya, 01, dan tidak menunjukkan pengecasan ya. Ini ada lampu indikator voltnya menyala. Nah, PV-nya padahal 21,9, baterai 13. Nah, ini tidak berkedip ya, nggak nyala ya, nggak ada arus mengalir ya. Nah, ternyata setelah saya amati, nah ternyata memang ini karena kemarin si baterai itu terproteksi oleh BMS ya, berhari-hari nggak ada pengecasan, jadi si baterai terpakai oleh si BMS ini sendiri ya. Tegangannya semakin ngedrop, semakin turun, semakin turun. Nah, setelah hari ini mulai ada matahari sedikit panas ya. Untuk SCC yang ini memang langsung ngecas ya, langsung terkoneksi. Nah, itu udah ada 28,5 tadi ya, dengan arus 4,1 ampere ya. Nah, di sini terbaca 4 ampere ya untuk pengecasannya. Nah, dan ini tidak ada pengecasan sama sekali. Saya nggak tahu kenapa, cuman kesimpulan sementara ini karena si baterai ini terlalu ngedrop ya. Kalau sebelumnya ini emang nggak ada masalah ya, bisa otomatis ngecas. Untuk kali ini nggak bisa. Saya nggak tahu kenapa, cuman ya itu tadi. Kesimpulan sementara karena baterai terlalu rendah ya, karena berhari-hari nggak panas. Di tempat saya kurang lebih 2 minggu ini emang nggak panas ya. Banjir di mana-mana, tapi alhamdulillah tempat saya enggak. Jadi seperti itu ya. Nah, solusinya yang saya tahu mau nggak mau ya dimatiin semua ya, dimatiin semua. Khususnya yang dari PV ya, dari solar panel harus dimatiin semua. Ini biar si baterai, si SCC ini bisa membaca si baterai. Ini sebenarnya nggak kebaca ya mungkin ya. PV baterai, baterai kebaca ya 13,0, cuman nggak terkoneksi ya. Saya nggak tahu kenapa si SCC ini nggak mau langsung connect ke si baterai ya, ke titik ini ya, ke titik ini nggak mau connect. Sementara yang ini ya, SCC hitam hijau ini bagus ini ya, ini langsung terkoneksi. Begitu ada pengecasan, ada sinar matahari, bisa langsung connect ke baterai, bisa langsung ngecas ya. Ini ada 4,0 ampere.
Ya, jadi mau nggak mau dimatiin semua. Saya urutannya saya matiin PV nya dulu. Ya, sudah saya matikan. uh, dan selanjutnya mungkin baterai ya. Baterai akan saya matikan. Oh, mendingan ini ya, mendingan ini saya biar lebih aman saya matiin dulu ini ATS-nya ya, biar ke PLN dulu. Nah, ke PLN ya. Ini saya matikan juga yang dari ini ke inverter. Ya, sudah mati. Ini ya, modul EGS-nya udah mati. Nah, sekarang saya matikan ke baterai ya. Nah, ini mati semua ya. Nah, sekarang baru akan saya nyalakan MCB baterai ya. Kita lihat di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga nggak ada masalah. Sudah terbaca. Ini juga sudah menyala. PV-nya masih 0. Nah, PV-nya terbaca 16. Wah, ini padahal ini nggak nyambung ya, baca 16. Nah, sekarang akan saya nyalakan PV-nya. Ini 0 ya, nggak ada pengecasan. 0. Akan saya nyalakan ini dulu. Nah, sudah. Tadi sudah kedip ya. Ini. Nah, ini sudah terbaca 20,6 volt. Nah, sudah ada tanda panah ya. Sudah ada tanda pengecasan. Nah, ada 8 ampere ya. Di sini terbaca total ada 10 ampere. Ya. Cuma saya sedikit ada masalah ya. Jadi wattmeter yang ini saya nggak tahu kenapa ini kadang-kadang mati. Ya, kadang-kadang. Ya, saya nggak ngerti ini di wattmeter khususnya yang seri PCM ini ya. Kenapa banyak masalah? Ya, kemarin ini ya masih bisa dipakai. Sekarang yang ini sudah mulai mati ya, sudah nggak tahu kapan mulainya, cuman semalam ini sudah mulai mati. Nah, 10 ampere. Sekarang akan nyalakan MCB inverter. Nah, EGS-nya nyala ya. Sekarang kan saya pindah ke PLTS. Nah, sudah pindah. Ya, jadi untuk kesempatan kali ini yang mau saya bagikan ini ya teman-teman ya. MPPT ini ternyata ada sedikit kelemahan, yaitu ketika baterai terlalu ngedrop, ternyata SCC ini tidak bisa otomatis terkoneksi dengan baterai ya. Jadi harus diulang koneksinya ya dari baterai. Ternyata yang ini langsung bisa ya teman-teman. Ini SCC yang ini ternyata nggak ada masalah, bisa langsung connect ke baterai ya. Jadi yang saya mau bagikan ini, dan juga mungkin
dari teman-teman yang mungkin punya pengalaman yang sama mengenai wattmeter ya, di PZIM khususnya, baik yang 051, 025 atau yang 015 ya. Saya jadi bertanya-tanya sebenarnya ini normalnya umur pemakainya berapa gitu ya. Ini kan baru, ini paling baru hitungan bulan ya. Kalau yang ini memang udah lama, ini udah 2 tahun lebih. Yang ini mungkin juga belum lama, hitungan bulan ya. Ini yang paling baru ini ya, PSM 025 ya. Seperti biasa saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semuanya yang sudah subscribe, yang sudah menonton video saya, yang sudah berkomentar, yang sudah berbagi pengalaman di channel ini. Saya juga ingin minta maaf kepada teman-teman yang kemarin ada yang nanya masalah MPPT yang ini ya, yang hitam hijau ini, mengenai efisiensi, mengenai tutorial ya. Saya belum sempat waktunya. Yang pertama itu, yang kedua memang saya sendiri juga masih belajar ya, sebenarnya kurang menguasai juga. Jadi silahkan cari referensi yang lain ya. Kalau dari saya mungkin hanya seperti ini, tidak bisa menjelaskan secara detail ya. 14. Nah, ini ada 11,3 ya, dari 100 dari 100 WP ya. Jadi emang ini MPPT harusnya 10 ya, ini dapat 11. Memang kipas ini belum nyala, nggak sampai nyala. Dan untuk saat ini untuk SCC ini masih normal aja, nggak ada panas ya. Ini saya seri ya, ini 50 WP ini saya seri ya. Jadi ini tegangannya cukup tinggi, ada 21 volt ya. Dan untuk arusnya emang ya lumayan lah ini. Nah, ada 4 ampere. Ya sebenarnya nggak beda jauh ya dengan di seri. Sejauh ini pemantauannya emang nggak begitu jauh antara seri dan paralel. Cuman ya akan saya pertahankan di seri aja ini ya. Saya coba seberapa hasilnya. Kemarin juga ada yang komentar tentang baterai. Ini masih balan, masih ya, karena memang saya pakai active balancer. Kalau nggak pakai ya ini nggak bisa balan ya, karena memang ini baterainya bekas. Dan juga ini kualitasnya emang saya rasa ini sudah mulai turun ya, apalagi berasanya saat musim hujan begini ya, cepet mati, cepet ngedrop voltasenya ya, cepet turun, nggak tahan lama ya. Untuk saat ini ada beban sekitar 12 watt ya, AC. Sementara yang di sini terbaca 17 watt ya, 17 watt. Sebenarnya realnya ada di sini ya. Real pemakaiannya dari baterai ya terukur di sini sebenarnya. Sekitar 18 atau 19 watt ya. Ya mungkin itu aja teman-teman ya. Alhamdulillah ini nggak hujan, karena di tempat saya banyak sekali terjadi banjir di beberapa titik, beberapa lokasi. Alhamdulillah ini nggak hujan, jadi semoga yang banjir cepat surut ya, bisa beraktivitas dengan normal kembali. Mungkin itu aja. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya, untuk dukungannya. Terima kasih. Semoga video-video saya bermanfaat dan juga bisa memberikan inspirasi yang baik ya untuk kita semua.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.